Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas Al-Baqarah ayat 172 dan Al-Baqarah ayat 173 tentang makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini berbunyi gimana? Innama haramallahu alaikum al-maitah wad-dam wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Diharamkan kepada kalian bangkai, darah, daging babi dan apa-apa yang dipersembahkan kepada selain Gusti Allah atau disembelih bukan nama Gusti Allah. Barang siapa yang terpaksa maka tidak ada apa-apa. Dalam artian boleh kalau dia kategorinya apa? Terpaksa. Oke, dari ayat ini ada perbedaan pendapat apakah ayat ini mujmal apa tidak, yaitu adalah pendapat Karohi dengan ulama yang lain. Karohi di sini adalah Syekh Hanafiyah, mufti Irak. Karohi itu siapa? Syekh Hanafiyah. Hanafiyah berarti salah satu ulama di bidang madhab Imam Abu Hanifah dan dia adalah mufti Irak. Perbedaan pendapat antara Imam Karohi dengan imam yang lain, apakah ayat ini mujmal apa tidak? Nah, untuk mengetahui ayat ini, untuk mengetahui perbedaan pendapatnya, kita harus paham dulu mujmal itu apa secara istilah usul fikih. Perhatikan, mujmal itu gini. Mujmal itu adalah sesuatu yang belum dijelaskan dan butuh penjelasan. Selain mujmal ada namanya mubayyan. Mujmal sama apa? Mubayyan. Mujmal itu masih umum, masih sesuatu yang sifatnya belum ada penjelas, butuh penjelasan. Sementara kalau mubayyan itu sesuatu yang sudah dijelaskan. Yang menjelaskan namanya mubayyin. Itu ya. Jadi ada mujmal sama apa? Mubayyan. Contohnya mujmal sama mubayyan itu apa contohnya? Dalam ayat Al-Qur'an wa aqimus sholata wa atuz zakah. Dijelaskan, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Ini mujmal. Sholat itu yang bagaimana, caranya gimana, waktunya kapan saja, berapa kali sehari, dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Disebutkannya di hadis Nabi. Begitu pula zakat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dalam Al-Qur'an tidak membahas zakat itu harus sekian, tidak. Tetapi itu dijelaskan mubayyannya di mana? Di hadis. Maka ayat wa aqimus sholata wa atuz zakah ini mujmal. Mubayyannya ada di hadis. Gitu ya. Paham ya sini ya? Mujmal sama apa? Sama mubayyan. Mujmal sama mubayyan. Sudah paham ya mujmal sama mubayyan ya? Contohnya lagi apa contohnya? Mujmal sama mubayyan lagi contohnya. Contohnya lagi apa? Dan menikahlah kamu. Menikah lagi bagaimana? Syarat-syaratnya apa saja? Nah, syarat yang paling utama ya harus ada calonnya. Kalau nggak ada calonnya ya mau nikah sama siapa? Oke gitu ya. Nah sekarang ini perbedaan pendapat antara Imam Karohi sama ulama yang lain. Imam Karohi siapa? Syekh Hanafiyah, mufti Irak. Imam Karohi berpendapat bahwasanya ayat ini mujmal. Mujmal dalam artian butuh penjelas. Tidak bisa kita berdalil dengan ayat ini karena ayat ini masih mujmal. Harus ada yang menjelaskan. Hujjatuhu, nah ini kan? Hujjatuhu fadhahabal Karohi ila annahu yakunu mujmalan. Wa hujjatuhu ini hujjahnya siapa? Imam Karohi. Kenapa Imam Karohi berpendapat bahwa ayat ini mujmal? Karena ayan itu jamak dari ain. Ain itu adalah fisik. Sesuatu yang berfisik itu bukan bagian dari kata kerja. Benda itu bukan kata kerja. Sementara haram itu hanya untuk kata kerja, bukan kata benda. Maksudnya seperti itu. Annal a'yan laisat min fi'lil abdi, karena fisik itu bukan bagian dari apa? Perbuatan hamba. Hamba di sini siapa? Ya manusia. Wa tahrim la yata'allaqu illa bima huwa min fi'lihi. Tahrim itu bukan kepada fisiknya tapi kepada perbuatannya. Jadi yang dinamakan tahrim itu bukan kata benda tapi kata kerja. Maka di sini diharamkan apanya? Kan nggak jelas, masih butuh penjelasan. Saya sih paham ya. Jadi menurut Imam Karohi ayat ini mujmal, diharamkan bagi kalian bangkai, apalagi darah. Diharamkan itu masuknya ke kata kerja. Lah ini kok kata benda?
Maka butuh penjelas, diharamkan apanya? Makannya kah? Menjualnya kah? Menyentuhnya kah? Mempelajarinya kah? Apa yang diharamkan? Nah, ini adalah pendapatnya Karohi bahwasanya ayat ini mujmal. Berarti mujmal itu butuh apa namanya? Butuh penjelasan. Sampai sini paham ya? Paham. Nah, kemudian wa dhahaba ghairuhu minal ulama. Ulama yang lain berpendapat bahwasanya ayat ini bukan mujmal. Sudah bisa dijadikan sebagai dalil dan tidak butuh dalil lain untuk menjadikan ayat ini sebagai dasar hukum. Ini. Nah, siapa ini ghairuhu minal ulama? Dia disebutkan di sini. Hanya disebutkan Imam Karohi sama yang lain. Enggak disebutkan siapa aja yang berpendapat ini. Li'anal urf yu'ayyinu al-fi'l al-murad fima warada fi dzalika wa qad dhahaba katsirun minal ulama ila anna al-fi'l murad huna huwa al-intifa. Oke, enggak disebutkan ini adalah fi'ilnya. Tahrim tadi itu untuk kata benda atau untuk kata kerja tahrim itu? Tahrim itu untuk kata kerja. Di sini enggak disebutkan kata kerjanya, diharamkan benda-bendanya. Nah, itu kan. Nah, maka daripada itu ulama-ulama di sini sepakat ini sudah mubayyan, udah jelas bukan mujmal. Kenapa? Karena meskipun tidak disebutkan kata kerjanya, tetapi urf itu apa toh? Adat sesuatu yang sudah bisa dipahami secara akal pikiran tanpa penjelasan, diharamkan di sini maksudnya adalah mengambil manfaat. Mengambil manfaat ini dalam artian apa? Bisa menjualnya, bisa menggunakannya untuk keperluan yang lain, contohnya untuk campuran cat atau apa, intifa, ngerti intifa ya? Kemudian habis itu memakannya, saya nggak makan kok, saya hanya menjual, haram nggak itu? Ya haram, karena kenapa? Fiilnya yang diharamkan menjual. Maksud saya di sini. Nah, maka menurut yang lain, ayat ini mujmal apa tidak? Tidak. Menurut Karohi, mujmal. Mujmal berarti butuh apa? Penjelasan. Kenapa kok butuh penjelasan? Karena tidak disebutkan fiilnya. Sementara untuk yang ulama yang lain berpendapat apa? Bukan mujmal, karena meskipun tidak disebutkan fiilnya, tetapi apa? Secara akal udah langsung bisa dimengerti bahwasanya yang dimaksud itu adalah intifa. Intifa itu mengambil manfaat darinya. Bisa makan, bisa menjual, bisa menggunakan untuk keperluan yang lain. Nah, itu kan. Maitah digunakan sebagai hiasan misalkan. Maitah kok. Intifa itu namanya intifa. Mengambil manfaat. Nah, maka daripada itu di dalamnya ada hadis Nabi. Ada hadis Nabi. Warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu kan. Warada an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalil hadisnya Nabi ini kembali kepada dalilnya Karohi. Bukan kepada ghairuhu. Ini adalah dalilnya siapa? Karohi. Innama harama minal maitah akluha. Nah, ini kan. Ada hadis Nabi yang berbunyi bahwasanya diharamkan dari mayit, dari maitah, dari bangkai itu adalah memakannya. Yang diharamkan itu apanya? Memakannya. Maka dari sini Karohi berpendapat bahwasanya ayat ini, hadis ini adalah mubayyin. Maksud saya. Maka kalau misalkan ada orang berpendapat bahwasanya makan bangkai itu haram, dalilnya bukan dari Al-Qur'annya itu tadi, karena itu masih mujmal. Dalilnya dari hadisnya Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Saya sini paham ya? Perbedaan pendapat antara siapa? Karohi sama ghairuhum. Kalau Karohi gimana tadi? Mujmal. Mujmal itu maksudnya gimana? Sesuatu yang masih butuh penjelasan. Sementara kalau bawahnya enggak mujmal karena sudah penjelas. Kenapa Karohi berpendapat mujmal? Karena keharaman itu adalah untuk kata kerja, bukan kata benda. Gitu kan? Sementara di situ tidak disebutkan kata kerjanya, diharamkan apanya yang diharamkan, gitu kan? Nah, kemudian kalau bawahnya ulama haramkan apanya? Mengambil manfaat. Karena meskipun tidak disebutkan apanya, tidak disebutkan apa? Kata kerjanya, yang dimaksud di situ adalah mengambil manfaat. Nah, kemudian ada hadis Nabi. Innama hurrima atau haroma ya? Hurrima minal maitah akluha. Yang diharamkan dari mait itu adalah memakannya. Maka kalau ada hadis ini, ada orang berpendapat bahwasanya bangkai itu haram. Dalilnya bukan dari Al-Quran, tapi dalilnya dari hadisnya ini. Karena ayat Al-Quran masih bersifat mujmal. Fahim tuh? Oke, habis ini kita lanjut lagi ya.